2. Zakat dalam permasalahan kontemporer. Tanah yang disewakan, siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Ada beberapa pendapat tentang hal ini, diantaranya 1. Menurut Abu Hanifah, pemilik tanah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab tanah inilah asal mula timbulnya kewajiban zakat. Tiada tanah, tiada pula hasil. Tanaman mazhab Maliki dan Syafi'i tidak sepakat dengan Abu Hanifah. Mereka mengatakan kewajiban zakat tanah-tanah sewaan dibebankan kepada pihak penyewa, karena tanah yang menghasilkan diwajibkan zakatnya sebesar 1/10 dan yang memiliki hasil tanah itu adalah pihak penyewa. Maka dari itu, zakat hasil bumi berupa tanaman atau buah-buahan, sayur-sayuran apabila ditanam di atas tanah sewaan, yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah penyewa tanah, bukan pemilik tanah. 2. Pendapat jamhur atau ulama. Jika ada yang menyewa sebidang tanah atau lebih, lalu ditanami tanaman yang menghasilkan buah-buahan atau sayur-sayuran, maka hasil tanah itu dikenakan zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat dibebankan kepada penyewa tanah tersebut, bukan kepada pemilik tanah, karena sesungguhnya zakat diwajibkan atas tanaman. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 14 yang artinya, makanlah buatmu apabila ia berbuah dan berikan haknya pada waktu memetik hasilnya. 2. Hukum penggunaan zakat untuk kerabat atau pembangunan masjid. Seperti yang disebut dalam surah Al-Taubah ayat 60. Di situ telah dijelaskan zakat diperuntukkan untuk orang miskin, pengurus zakat, mu'alaf, orang yang berhutang, dan orang yang berjihad. Untuk pendapat yang pertama melarang menggunakan zakat untuk membangun masjid. Yang kedua, boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid. Menurut mereka mencangkup semua yang memiliki nilai kebaikan. Yang ketiga, pendapat ketiga, boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid ketika darurat. Hukum asalnya tidak boleh menggunakan dan zakat untuk tempat ibadah. Hanya saja zakat dapat digunakan membangun masjid pada saat yang pertama ketika tidak ada dana dalam untuk pembangunan tempat ibadah. Yang kedua, ketika belum ada masjid sedangkan kebutuhan masjid yang sedang dibutuhkan kebutuhan fakir miskin terdekat telah terpenuhi. Yang ketiga, zakat profesi dan zakat pengeluarannya. Zakat profesi atau zakat pengeluarannya merupakan sebagian harta yang paling wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dari gaji ataupun pendapat. Ketentuan zakat ini dikenal untuk setiap pekerjaan yang mendatangkan penghasilan halal dan sudah memenuhi hisab, baik itu dilakukan secara sendiri, kelompok, ataupun lembaga lainnya. 3. Zakat dan pajak. Persamaan dan perbedaan pajak dan zakat. Zakat dan pajak memiliki persamaan karena sama-sama memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian harta, dijalankan menurut aturan-aturan tertentu yang menangani sebuah kelompok masyarakat. Persamaan pajak dan zakat. Untuk persamaan pajak dan zakat, yang pertama, keduanya merupakan suatu kewajiban. Yang kedua, keduanya sama-sama disetorkan kepada lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, keduanya sama-sama tidak mendapatkan imbalan. Yang keempat, sama-sama memiliki tujuan, yaitu kemanusiaan dan kemasyarakatan. Perbedaan pajak dan zakat. Yang pertama, dalam arti nama. Zakat dalam arti nama adalah bersih, bertambah dan berkurang. Sedangkan menurut
Sedangkan arti nama pajak adalah utang, pajak, dan upah. Yang kedua, berdasarkan dasar hukum. Dalam dasar hukum, zakat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan pajak, undang-undang suatu negara, nisab zakat memiliki ukuran. Yang ketiga, nisab dan ta'aruf. Untuk yang pertama, yang zakat ditentukan oleh Allah dan bersifat mutlak, sedangkan pajak ditentukan Allah dan bersifat relatif. Nisab dan pajak berubah-ubah sesuai dengan anggaran negara. Yang keempat, menurut sifat. Yang pertama, zakat. Kewajiban zakat bersifat tetap dan terus-menerus. Sedangkan pajak, kewajiban pajak sesuai kebutuhan dan dapat dihapuskan. Yang kelima, yang diwajibkan pemerintah. Zakat muslim hanya untuk 8 golongan: fakir, miskin, mu'alaf, rikab, gharim, filsabilah, dan ibnu sabil. Yang kedua, antara zakat dan pajak mana yang lebih didahulukan? Yang pertama, zakat dan pajak adalah kewajiban yang harus kita tunaikan dari harta yang kita miliki. Zakat adalah kewajiban kepada Tuhan, dan pajak adalah kewajiban kita kepada negara. Bab 4. Jual beli saham dan permasalahannya. 1. Saham. Saham didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Menurut William Hapix, selembaran saham adalah selembaran kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut sesuai porsi pemiliknya. 2. Jenis-jenis saham. 1. Saham biasa. Saham biasa adalah saham yang dapat diklaim berdasarkan laba rugi yang terjadi di suatu perusahaan. 2. Saham preference. Saham preference adalah saham yang dimana bagi hasil ditetapkan dan ketika perusahaan mengalami kerugian, pemegang saham preference akan diberikan prioritas tertinggi dalam penjualan aset. Yang kedua, hukum saham. Jual beli saham secara hukum syariah itu boleh. Berdasarkan fatwa hukum berinvestasi saham adalah halal bila berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal. Yang ketiga, zakat saham. Zakat pada harta investasi saham. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima. 5. Pasar uang dan bursa valuta asing. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Fungsi pasar uang adalah yang pertama, 1. Sumber pembiayaan, 2. Fasilitas dan mediator, dan yang ketiga, penghimpun dana masyarakat, dan yang keempat, mengeluarkan investasi pada masyarakat. 2. Macam-macam transaksi yang terdapat di pasar uang. 1. Pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank adalah transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank yang lain, di mana bank yang menerima dana sedang kalah clearing. Kalah clearing berartinya sebuah bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya.
Yang kedua, sertifikat bank. Sertifikat Bank Indonesia adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan ditunjukkan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Yang ketiga, surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya untuk meningkatkan di kualitas bank umum dan menekan laju inflasi, likuiditas dan menekan laju inflasi. Yang keempat, sertifikat deposito adalah semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nominal tertentu sebagai surat atau unjuk. Yang kelima, pasar valuta asing adalah tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang ikut pasar uang. Yang pertama, bank, yang kedua perusahaan umum, yang ketiga perusahaan asuransi, yang keempat yayasan, dan yang kelima lembaga keuangan seperti koperasi dan rumah gadai. Bab 6. Multi-level marketing dalam ekonomi Islam. Multi-level marketing atau MLM merupakan teknik pemasaran berjenjang, artinya strategi di mana tenaga penjual tidak hanya memperoleh kompensasi terhadap penjual yang mereka hasilkan, tetapi juga atas penjual sales lainnya yang mereka rekrut. Anggota MLM dinamakan dengan distributor atau mitra niaga. Mitra niaga kemudian ikut mengajak orang lain untuk menjadi anggota sehingga jaringan pelanggan atau pasar semakin besar dan luas. Bentuk-bentuk multi-level marketing. Yang pertama, sistem binary plan. Sistem ini mementingkan perkembangan jaringan, hanya dua leg dan lebih mengutamakan keseimbangan jaringan. Semakin seimbang jaringan dan omset bisnis perusahaan MLM ini, semakin besar bonus yang diperoleh perusahaan. 2. Sistem matrik. Sistem ini memakai konsep pengembangan jaringan, hanya 3 frontline. Begitu juga selanjutnya. Jenis ini timbul untuk mengalami sistem binary yang dianggap Morse game. Yang ketiga, sistem breakaway. Sistem ini dalam pengembangan jaringan lebih mementingkan kelebaran. Semakin banyak frontline, semakin besar bonus yang diterima. Namun, kelemahan I-nya yaitu seorang agen harus mengurus semua sendiri. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan multi-level marketing atau MLM. 1. Kelebihan MLM. Yang pertama, dapat mendatangkan passive income yang cukup menjanjikan. Yang kedua, melatih setiap distributor untuk mengasah skill berkomunikasi dengan downline-nya. Dan kekurangan MLM. Yang pertama, distributor MLM bukan pengusaha, namun banyak pengikut suatu sistem, berarti yang mana mereka hanya mempunyai sedikit kendali jari mereka dikendalikan oleh sistem yang berlaku. Dan yang kedua, MLM membuat orang lain tidak mau berusaha memutar modal dalam aktivitas bisnis di sekitar real ini memerlukan modal yang cukup besar. Yang ketiga, uang nasabah yang berputar pada bisnis MLM tidak dijamin keamanannya oleh pemerintah. Dan selanjutnya, ciri-ciri bisnis multi-level marketing.
atau MLM. Yang pertama, memiliki produk atau jasa untuk dijual. Yang kedua, offline, mau membantu downline untuk berkembang. Yang ketiga, memiliki sistem yang adil bagi semua member. Yang keempat, memiliki benda hukum yang jelas. Dan yang kelima, memiliki support system yang baik. 7. Penjualan di atas harga kontan karena kredit. Yang pertama, jual beli menurut istilah atau etimologi. Menurut etimologi atau istilah, jual beli adalah tukar-menukar sesuatu dengan yang lain. Dan menurut bahasa, jual beli adalah tukar-menukar secara mutlak. Jadi, berdasarkan secara pengertian tersebut, maka jual beli adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Yang pertama, dasar hukum jual beli dalam Islam yaitu yang pertama dari Al-Quran. Surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada firman Allah, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi maksudnya ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memperoleh kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menurut hadis yang menerangkan jual beli yaitu dari Jabir bin Abdullah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada tahun kemenangan di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasul mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkai babi, dan berhala. Lalu ada orang bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah tentang lemak bangkai karena dipergunakan mengecat perahu supaya tahan air dan meminyaki kulit dan orang-orang mempergunakannya untuk menerang lampu?" Beliau menjawab, "Tidak boleh, itu haram." Kemudian di waktu itu Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah mengharamkan lemaknya bagi mereka. Mereka cairkan lemak itu, kemudian dijual, kemudian mereka makan harganya." Jadi, maksud dari hadis di atas, manusia yang baik memakan makanan hasil dari tangan usaha sendiri, dan jelas makanan yang didapat halal. Yang ketiga, bolehkah harga di atas kontan karena sistem kredit? Menurut pendapat yang kuat, wallahu alam, hukumnya adalah boleh. Syaratnya, yang pertama, harga, jumlah angsuran, serta besaran tiap angsuran harus ditentukan sebelum berpisah. Yang kedua, barang harus ada saat perjanjian. Dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, atas dasar itu, jika semua pihak rela dengan salah satu tawaran, maka itu merupakan jual beli yang dibolehkan syar'a karena hukumnya asal jual beli adalah boleh.